Sahabat, kucing adalah salah satu binatang peliharaan yang cukup populer. Namun tahukah sahabat bahwa di belahan dunia lain ada jenis kucing yang ternyata sama sekali tidak boleh dipelihara? Kira-kira mengapa ya tidak boleh dipelihara? Yuk, mari kita ikuti investigasi berikut ini. Sahabat, sejak zaman dahulu kucing adalah binatang peliharaan yang mempunyai hubungan dekat dengan manusia. Selain karena tingkah polanya yang lucu, kucing juga sangat bersahabat dengan manusia. Kucing juga dipercaya berguna untuk mengurangi hama tikus yang kerap mengganggu. Namun di belahan dunia lain, tepatnya di padang pasir Afrika Utara dan juga Asia Tengah yang mempunyai cuaca ekstrim yang panas, hidup spesies kucing yang mempunyai tampang lucu seperti kucing domestik pada umumnya. Namun jangan salah, kucing ini ternyata sama sekali tidak disarankan untuk dipelihara. Kira-kira kenapa ya tidak boleh dipelihara? Nah, kucing-kucing yang lucu ini biasanya disebut sebagai kucing padang pasir atau biasa disebut juga kucing pasir saja. Nah, mungkin karena ada istilah ini maka muncul juga istilah bunga pasir ya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama ya sahabat, bahwa lingkungan gurun pasir memang mempunyai cuaca yang ekstrim. Dengan cuacanya yang kering dan panas, ternyata kucing-kucing ini berhasil survive di lingkungan seperti itu. Victor Loche adalah orang Eropa pertama yang mendeskripsikan kucing pasir ini pada tahun 1858. Dan kemudian ia menamai kucing ini dengan nama ilmiah Felis margarita. Nama ini diambil dari nama pemimpin ekspedisi di kala itu, Jean Auguste Marguerite. Kalau kita melihat kucing pasir ini, sekilas memang tampak seperti kucing rumahan yang biasa kita jumpai. Namun sebenarnya ada perbedaan-perbedaan yang mendasar. Kalau kita melihat lebih teliti, ternyata kucing pasir ini berperawakan kecil dan terlihat gempal dengan kaki pendek, ekor panjang dan juga besar, serta telinganya cukup runcing. Sedangkan kepalanya terlihat luas dan telinganya juga lebar. Mengenai telinga ini cukup unik ya sahabat, karena dapat diratakan secara horizontal atau bahkan menunjuk ke bawah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, warna kucing pasir ini adalah kuning pucat, senada dengan warna pasir di sekitarnya. Hal ini sangat berguna untuk mengelabui musuhnya. Di musim dingin sendiri, bulu-bulu kucing ini bisa sangat tebal, hingga mencapai 5 cm. Karena mereka hidup di padang pasir, indera pendengaran kucing ini tentu berada di level yang cukup berbeda. Bahkan getaran di padang pasir pun dapat mereka rasakan. Nah, karena hidup di gurun pasir yang panas, kucing pasir juga mempunyai adaptasi luar biasa, yakni mereka bisa hidup tanpa air selama beberapa bulan. Untuk tempat hidup sehari-hari, mereka biasa menggunakan liang-liang untuk tempat tinggal dan untuk melindungi diri dari cuaca ekstrim. Mereka biasanya menggunakan liang bekas binatang, dan seperti bangsa kucing lain, mereka juga menyemprot urin untuk berkomunikasi. Dan mereka juga membuat suara-suara mirip dengan kucing lokal yang biasa kita dengar, dan juga membuat suara seperti gonggongan anjing. Kucing-kucing ini biasanya akan bergerak mencari mangsa setelah senja datang. Mereka biasa berburu binatang-binatang seperti misalnya tikus, kadal, burung, dan juga serangga. Bahkan ketika mereka mendengar suara dari dalam tanah, mereka segera menggali untuk menemukan asal suara-suara itu. Nah, kucing-kucing ini mendapatkan kebutuhan air dari makanan yang dimakannya. Pada saat musim kawin, kucing pasir ini berkumpul. Sayangnya, harapan hidup anak-anak kucing pasir ini relatif rendah karena berbagai faktor. Dari 228 kucing pasir yang lahir di kebun binatang global di seluruh dunia di tahun 2007, hanya 61% yang hidup hanya sampai 30 hari. Nah, kucing ini sampai sekarang tidak boleh dipelihara untuk menjaga populasinya.
Untuk sekelas kebun binatang saja yang sudah biasa mengurusi binatang liar, harapan hidupnya saja rendah, apalagi kalau dipelihara oleh orang awam. Walaupun kucing pasir ini masih satu keluarga dengan kucing rumah, tentu karakter kedua jenis kucing ini berbeda. Kucing pasir adalah kucing dengan jiwa pemburu yang sangat kuat. Bahkan kucing ini juga dianggap sama berbahayanya dengan harimau dan juga singa. Nah, karena mereka mempunyai naluri pemburu yang kuat, tentunya mereka membutuhkan ruangan yang luas atau tempat yang luas untuk selalu bergerak dan berkeliaran. Dan tentu saja apabila hal ini tidak terpenuhi, kucing pasir akan merasa stres dan tentu ini akan berdampak buruk pada kesehatannya. Dan ketika dipelihara, salah-salah kucing ini akan berubah menjadi ganas dan mungkin juga akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Memang penampilan kucing ini cukup menggemaskan dan sehingga memang cukup menipu. Tapi biar bagaimanapun juga, kucing ini adalah kucing karnivora yang ganas. Untuk itu kita harus tetap waspada. Keberadaan kucing pasir memang sudah tepat di habitatnya, yaitu di gurun pasir yang panas. Segala yang ada di dalam tubuhnya mungkin sudah dirancang untuk menghadapi segala tantangan ekosistem yang mereka temui di gurun yang panas. Jadi sebenarnya kita tidak perlu mengkhawatirkan keadaannya ya sahabat ya. Yang mungkin perlu kita khawatirkan mungkin adalah keberadaan kucing ini. Kucing pasir ini pernah dinyatakan hampir punah, tetapi beberapa tahun belakangan populasinya sudah mulai menunjukkan peningkatan. Namun dapat dikatakan jumlahnya masih tetap langka di alam liar. Sejumlah penangkaran berusaha membiarkan kucing pasir yang terancam punah ini. Sayangnya habitatnya juga kian menyempit. Pertumbuhan populasi manusia yang cepat serta kebutuhan akan permukiman menyulap gurun-gurun pasir menjadi hunian manusia. Dan tentu hal ini juga membuat ruang gerak kucing pasir ini semakin terbatas. Belum lagi aktivitas pengembalaan ternak juga cukup mengganggu habitat para kucing pasir ini. Nah, untuk menjaga kelestarian dan juga populasi kucing pasir ini agar tidak sampai punah, maka pemerintah setempat membuat undang-undang tentang ketentuan untuk tidak diperbolehkannya merawat maupun memperjualbelikan kucing pasir ini. Memang fakta juga menunjukkan bahwa kucing pasir ini bagaimanapun adalah binatang yang termasuk predator serta tidak bisa dijinakan. Mereka adalah kucing liar sejati yang bagaimanapun juga tidak bisa hidup berdampingan dengan manusia. Selain cukup liar, di habitat aslinya sendiri, keberadaan kucing-kucing pasir ini juga sangat sulit ditemukan. Studi pertama mengenai kucing pasir ini dilakukan pada tahun 1993 dan ternyata studi ini menyimpulkan bahwa kucing pasir memang sulit dilacak keberadaannya. Apalagi telapak kaki kucing ini mempunyai bulu sehingga mencegah kucing ini tenggelam di pasir saat berjalan. Bahkan jejak kakinya pun sangat sulit untuk dilihat. Dan ketika ada cahaya secara naluri, kucing-kucing ini juga akan merunduk, sehingga pantulan cahaya dari matanya juga tidak terlihat. Belum lagi warna rambutnya yang serupa dengan pasir membuat kucing-kucing pasir ini juga sangat sulit untuk ditemukan. Hal lain yang juga unik adalah kotoran kucing ini juga dikubur dalam-dalam di bawah tanah atau di bawah pasir, sehingga para peneliti ini juga cukup kesulitan untuk mengidentifikasi jenis makanan apa saja yang mereka makan. Dalam sebuah studi lain, juga mengatakan bahwa kucing pasir ini mampu menempuh perjalanan jauh dalam satu malam. Dalam penelitian di Maroko, terlacak kucing pasir jantan mampu menempuh jarak sejauh 14 km dengan perjalanan membentuk garis lurus. Perjalanan ini menempuh waktu kurang dari 30 jam. Ya, mempelajari kucing pasir ini memang menakjubkan karena ada hal-hal unik yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan ternyata di balik parasnya yang lucu dan menggemaskan itu, ternyata kucing pasir adalah predator yang haus darah. Nah, bagaimanapun kucing pasir tentu mempunyai peran penting dalam habitatnya. Kelestarian kucing ini tentu juga berdampak pada kehidupan manusia di masa yang mendatang.
Jadi alangkah baiknya apabila kita juga ikut berperan serta dalam menjaga kelestarian kucing pasir ini. Nah, sahabat, demikian tadi ulasan mengenai kucing pasir yang mempunyai tampang yang lucu tetapi ternyata sama sekali tidak boleh dipelihara. Apabila video ini bermanfaat, silakan kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan apabila kalian punya pendapat, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for watching and see you in the next video. Salam dan bye-bye.